Proposal penawaran bidding MICE pada event wisuda untuk kelas 11 usaha layanan pariwisata. Halo calon event planner profesional, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Kalian tahu gak sih, dalam industri MICE ada satu momen paling penting sebelum acara bisa terlaksana. Momen itu bukan saat hari H, tapi saat bidding atau tender. Apa itu bidding? Bidding adalah perang ide. Klien punya uang dan mereka menantang beberapa I.O. untuk mengajukan ide terbaik. Siapa yang idenya paling keren dan harganya paling masuk akal, dialah pemenangnya. Hari ini kita akan belajar materi menyusun proposal penawaran. Kita akan bedah struktur secara umum, lalu kita akan praktikkan langsung ke dalam satu contoh studi kasus nyata. Siapkan catatan kalian, mari kita mulai. Secara umum, sebuah proposal penawaran event, entah itu konser musik, pameran dagang, atau seminar, pasti punya kerangka model yang sama. Ada 3 pilar utama dalam proposal. Pertama, konsep kreatif. Ini menjawab pertanyaan, apa tema acaranya, dan bakal seseru apa sih acaranya? Kedua, operasional. Menjawab pertanyaan, di mana lokasinya, siapa pengisi acaranya, dan gimana susunan acaranya. Ketiga, dan yang paling krusial, budgeting atau anggaran. Menjawab pertanyaan, berapa harganya? Ingat, proposal itu bukan sekedar laporan, tapi surat penawaran. Tujuannya adalah merayu klien agar mau mengeluarkan uangnya untuk kita. Sebelum masuk ke contoh kasus, pastikan kalian paham fungsi dasar proposal ini. Oke, teorinya sudah paham. Sekarang, mari kita kerucutkan ke contoh nyata yang dekat dengan kita, yaitu event wisuda sekolah. Bayangkan, kalian adalah I.O. yang sedang ikut tender untuk menangani wisuda angkatan 25. Kliennya adalah kepala sekolah. Tantangannya, wisuda itu adalah acara formal, sakral, tapi siswanya pasti ingin yang seru dan instagramable. Disinilah konsep kreatif kalian diuji. Kalian tidak bisa hanya menawarkan baris berbaris lalu pulang. Kalian harus tawarkan tema. Misalnya, wisuda tema Nusantara, di mana dekorasinya batik dan ada tarian daerah. Atau wisuda tema red carpet, ala-ala Piala Oscar, itu yang membuat proposal kalian dilirik. Nah, dalam menyusun konsep wisuda, kita harus tahu siapa pemegang keputusan utamanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, yaitu uang. Dalam proposal penawaran umum maupun khusus wisuda, rumusan rancangan anggaran biaya itu sama. Kalian harus bedakan antara cost atau modal dan price atau harga jual. Misalnya untuk wisuda, modal sewa gedung, bayar MC, dan catering totalnya itu 200.000 per siswa. Jangan kalian jual 200.000 juga ke sekolah. Kalian kerja bakti namanya. Kalian harus tambahkan manajemen fee atau keuangan I.O. Misalnya 10% sampai 20%. Jadi, harga yang kalian tulis di proposal adalah 220.000 atau 250.000 per siswa. Selisih itulah gaji kalian. Hati-hati berhitung. Coba jawab logika matematika bisnis ini. Terakhir, bagaimana cara memenangkan hati klien saat ada 5 I.O. lain yang juga ikut bidding? Jawabannya adalah USP atau Unique Selling Point. Apa bedanya I.O. kalian dengan yang lain? Kalau I.O. lain cuma kasih paket standar. Kalian bisa tulis di proposal wisuda kalian, gratis video dokumentasi drone, atau bonus foto booth 360 derajat. Fitur tambahan inilah yang seringkali jadi penentu kemenangan tender. Jadi, buatlah proposal yang tidak hanya rapi dan murah, tapi juga bernilai lebih. Satu tes terakhir sebelum kita tutup materi hari ini.
Luar biasa. Hari ini kita sudah belajar kerangka berpikir seorang event planner sejati. Mulai dari memahami struktur umum proposal, menerapkannya ke acara wisuda, menghitung keuntungan, sampai mencari nilai unik agar menang tender. Tugas kalian sekarang, buatlah kelompok dan rancang satu proposal penawaran wisuda yang paling kreatif yang pernah ada. Terima kasih sudah menyimak. Salam kreatif, salam mais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.